Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Untuk episode kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara baiat ilmu Nogososro, khususnya bagi yang mengikuti baiat ini secara jarak jauh. Karena dalam sistem baiat ilmu Nogososro ini ada dua, yakni yang disebut dengan musyafahah. Musyafahah ini dapat diartikan bertemu secara langsung, jadi baiatnya berhadap-hadapan. Dan ini saya kira sudah cukup tanpa penjelasan ya. Ini bagi yang mengikuti baiat ilmu Nogososro secara jarak jauh atau yang disebut dengan cara munawalah. Munawalah itu artinya kita baiat tetapi dengan cara perantara. Perantaranya melalui buku petunjuk seperti ini, dan baiatnya melalui telepon secara langsung dengan gurunya. Dalam kaitan baiat ilmu Nogososro, setelah melakukan persiapan, mulai duduk bersila, sudah mengikuti arahan, maka yang pertama setelah muncul gerak, maka lakukanlah dengan penyelarasan sebagaimana yang dilihat ini. Mbahnya ini mengikuti baiat secara langsung, tetapi ini bisa saya jelaskan dalam proses yang pertama ini adalah proses penyelarasan. Kenapa harus ada proses penyelarasan? Karena tubuh seseorang ketika akan diisi dengan satu ilmu, maka masing-masing harus selaras antara ilmu yang baru masuk dengan ilmu yang sudah dimiliki. Fungsinya adalah untuk lebih mempercepat masuknya ilmu ke dalam tubuh orang itu. Setelah melakukan penyelarasan kira-kira 5 menit ya, lakukanlah yang kedua dengan cara membersihkan energi negatif yang ada dalam tubuh. Kalau kita tidak membersihkan energi negatif yang ada dalam tubuh, bisa juga dilanjutkan dengan pengisian ya. Cukup niatkan dalam hati, masuk untuk penyelarasan, ikuti yang kedua untuk pengisian. Nah, waktu proses penyelarasan yang pertama ini, waktu proses penyelarasan, ikuti terus gerak sampai betul-betul terangkat ya, sehingga gerak itu akan memberikan satu energi penuh ke dalam tubuh yang pada akhirnya dalam proses pengisian ini lebih lancar ya. Yang kedua, setelah proses penyelarasan selesai, ikuti pengisian ya, pengisian ke seluruh tubuh, masukkan ke seluruh tubuh ya, ikuti geraknya terus. Kemudian yang terakhir adalah pagar diri ya, untuk ke seluruh tubuh, pagar diri. Fungsi penyelarasan, pengisian, dan pagar diri selama 30 menit, atau kalau yang agak lama sedikit, karena setiap orang itu tidak sama, boleh 45 menit. Penyelarasan, pengisian, pagar diri terus diulang-ulang sampai 30 atau 45 menit. Itu adalah proses awal baiat ilmu Nogososro. Proses awal ya ini. Setelah selesai proses awal, penyelarasan, pengisian, dan pagar diri, ilmu ini sudah siap untuk dipraktekkan. Praktekkan seperti misalnya secara jarak jauh atau secara langsung
mempraktekkan bagaimana cara kita membersihkan energi negatif, baik yang ada di dalam badan ataupun misalnya kita praktek secara langsung membersihkan energi negatif yang ada di rumah dan sekitarnya. Atau bisa juga terus dipraktekkan cara memindahkan atau membuang suatu penyakit yang ada dalam tubuh. Prosesnya sama dengan cara kita membersihkan energi negatif yang ada dalam tubuh. Energi negatif kita buang, prosesnya dan caranya sama persis ketika kita membuang satu penyakit yang ada dalam tubuh. Efek yang ditimbulkan waktu proses pembersihan energi negatif atau pembuangan suatu penyakit tentu tidak semua orang sama ya, tapi lebih banyak itu merasa seperti mual-mual mau muntah. Nah, kalau sudah seperti ini nggak apa-apa, dimuntahkan saja apapun yang keluar nggak apa-apa, apa hanya dahak atau yang kalau sudah berat itu bahkan bisa sampai muntah, nggak apa-apa, muntahkan saja, karena itu bentuk daripada kita membersihkan energi negatif atau penyakit yang keluar dalam tubuh kita. Bisa juga terus dipraktekkan. Di sini ada pemagaran ya, pemagaran rumah atau untuk pagar diri, ataupun kita praktekkan langsung memagari tempat usaha. Kita bersihkan dulu tempat usaha itu. Setelah kita bersihkan energi negatifnya, kemudian kita lakukan pemagaran. Bisa terus dipraktekkan. Ada juga di sini mendeteksi pusaka ya. Mendeteksi pusaka ini kita cukup niat dalam hati ya, kita masukkan ilmu ini, rasakan kalau ada semacam tolakan ya. Setelah kita muncul gerak, kita deteksi ke pusaka itu, kayak ada tolakan kuat gitu ya, maka benda itu ada tanda kutip ya, ada isinya, ada khodamnya. Tapi kalau setelah kita deteksi tidak ada rasanya apa-apa, berarti benda itu sudah kosong, atau setidaknya isi yang ada di benda itu sudah terlalu lemah. Bagaimana kalau kita mengisi? Maka kita tinggal niatkan saja, masukkan powernya itu ke dalam benda, misalnya cincin, keris, atau yang lainnya. Dari sekian manfaat yang ada dalam buku merah ini bisa terus dipraktekkan secara langsung, kecuali kalau kita mau praktek pengobatan terhadap orang yang misalnya kesurupan atau orang gila atau orang depresi. Maka tahapan yang dilakukan tidak hanya cukup sekali ya, tapi bisa diulang-ulang 3 sampai 4 kali. Kemudian di sini ada yang untuk mengambil pusaka secara langsung. Maka kita harus datang ke lokasinya ya. Kalau bagaimana Pak kalau kita tidak bisa datang ke lokasinya? Maka kita bisa ambil dulu tanahnya. Setelah kita deteksi bahwa di tempat ini ada pusakanya, kita ambil tanahnya, kemudian kita bawa balik atau bawa pulang. Kita ritualkan seperti yang ada dalam buku merah ini ya. Buku merah ini halaman 17. Halaman 17 di situ sudah diterangkan tata cara untuk mengambil
pusaka secara langsung. Maksudnya pusaka secara langsung itu wujud dalam bentuk bendanya. Kalau kita mengambil isi pusakanya saja, isi pusaka tanpa bendanya, maka bisa terus kita lakukan pengambilan baik secara langsung di lokasi atau jarak jauh, terus kita pindahkan. Misalnya isi pusaka keris, kita pindahkan keris yang kita punya, itu bisa secara langsung terus dipraktekkan. Tapi kalau kita mengambil pusaka aslinya, maka kita harus melakukan ritual tertentu seperti yang ada di halaman 17 ini. Demikian penjelasan ringkas ya, tentu tidak semuanya saya jelaskan karena durasinya terlalu panjang nanti. Saya kira sudah cukup memahami. Jika ada para anggota BEAT yang merasa kesulitan atau tidak memahami bagaimana tata cara mengamalkan ilmu ini secara maksimal, bisa terus hubungi saya melalui kontak yang tertera di bawah ini. Demikian, semoga bermanfaat ilmu ini untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita maupun orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.